Anda bisa nggak sekarang Anda demonstrasi sulap? Nah, sekarang saya punya kertas di sini, mumpung semua bisa lihat. Saya akan kasih Pak Jaya Suprana sebuah prediksi. Nggak boleh nyontek nih kamera ya. Nah, ini saya sudah tulis di sini. Kita akan bermain satu hal yang berbau tentang prediksi. Kita menggunakan imajinasi. Di depan kita ini ada meja. Di sini saya akan taruh 3 benda. Yang pertama adalah saya punya kalung emas. Di tengah saya punya gelang platinum. Di sini saya punya cincin berlian. Oke. Kalau saya minta Bapak tunjuk, Bapak pilih kalung, gelang, atau cincin berlian? Ya, cincin berlian. Oke. Sekarang di meja ini ada 3 benda lagi. Ada 3 kotak. 1 kotak abu-abu, 2 kotak coklat, yang ketiga kotak biru. Saya minta Bapak tunjuk satu yang mana. Yang biru. Oke, 2 saya ambil. Ini ada kotak biru. Saya kasih. Tolong Bapak lepas cincinnya. Masukkan ke kotak biru. Pluk. Oke. Jadi Bapak tanpa paksaan Anda pilih cincin berlian dan masukkan kotak biru. Sebelumnya saya sudah tulis di sini. Saya akan mengambil cincin berlian dan masuk ke kotak biru. Yes. Menyerah saya, menyerah. Menyerah. Teman-teman, ini tamu kita kali ini luar biasa sekali. Saya sudah punya ratusan tamu, tapi ini tamu saya ini, aduh bacanya aja. Coba Dr. Gemma Guyardi, MM, MH, CAT, CFTE, MFTA, CWM, CSA, CTA, CFI, CFIL, MEIL, IGI. Aduh, sampai bacanya aja capek anunya situ. Dan temanya pun nggak main-main. Ya, Astronasi dan Fibonacci. Ya kalau Fibonacci oke lah. Kalau astronasi saya belum pernah dengar anunya sini. Nah, maka kita sambut dengan penuh antusias tamu kita, Dr. Gemma Guyardi. Tanpa saya sebut selanjutnya, tapi saya sebut Dr. Gemma. Silakan, Dr. Gemma. Silakan. Halo Pak Jaya, terima kasih undangannya, luar biasa. Ini bangga sekali saya berada di sini. Dan ya kita bersyukur hari ini bisa sharing nih Pak Jaya. Kira-kira inilah perjalanan saya yang dari tahun 2016 ya sampai sekarang. Kita terus diapresiasi dan diberikan semangat oleh Muri, dan sampai hari ini total sudah 7 rekor Muri yang berhasil kita ambil ya. Dan ini sebenarnya awalnya itu benar-benar terinspirasi dengan motivasi Pak Jaya tahun 2018 yang dikatakan bahwa saya harus terus maju dan membuktikan kepada dunia khususnya bahwa orang Indonesia itu bisa selalu memproduksi atau mengeluarkan satu hal yang baik gitu. Nah, ini yang paling penting nih. Gitu, Pak. Silakan Pak Gemma, silakan Anda ceritakan. Anda, saya melihat studio Anda aja, waduh, keren banget itu ya. Terus kursi Anda itu kok kayak kursi balap, mobil balap begitu ya? Iya, ini mejanya kursi gaming katanya, tapi enak sih karena dia ortopedik. Pak, tolong ceritakan kepada kami. Anda itu punya satu istilah tradepreneur, tapi yang saya kagum itu apa sih sebetulnya Astronasi dan Fibonacci? Fibonacci oke, tapi Anda jelaskan juga si Astronasi dan Fibonacci. Silakan. Oke, jadi metode Astronasi itu adalah astrologi dan Fibonacci. Ketika saya awal mula 2000, maaf, astrologi ya? Iya, astrologi. Bukan astronomi. Astrologi, Pak. Jadi kalau astronomi kan lebih ke fisikanya, lebih mempelajari tentang size planet. Kalau ini hubungan
behavior manusia yang terpengaruhi oleh proses geocosmic cycle itu. Nah, itu yang kita pelajari kan. Karena itu adalah ilmu astrologi pada dasarnya adalah mempelajari hubungan antara planet-planet itu dengan perilaku manusia, itu astrologi. Nah, kita melihat sebenarnya predesesornya itu sudah ada dari 1 abad yang lalu, itu orang yang menggunakan siklus planetary untuk melihat arah market itu sudah banyak. Nah, kali ini kita mencoba melihat ada lubang-lubang atau holes yang sebelumnya mereka belum lihat, kita sempurnakan. Makanya astrologi itu saya combine dengan Fibonacci menjadi Astronacci, dan pada akhirnya setelah 2008. Mungkin begini, yang teman-teman mungkin malah banyak juga nggak tahu Fibonacci. Anda ceritakan, kenapa kok Astronacci Anda kaitkan dengan Fibonacci? Fibonacci. Jadi Fibonacci itu sendiri kan angka Hindu-Arabian ya. Jadi Hindu-Arabian itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang dulu diperkenalkan oleh si Leonardo Fibonacci. Sebelumnya kan kita pakai angka Romawi. Nah, angka-angka ini ternyata waktu dia temukan itu memiliki golden ratio. Jadi Fibonacci itu bercerita tentang PHI atau 0,618, the golden number. Semua yang ada di alam semesta ini harmoni. Kalau kita ngomong cycle harmoni, segala sesuatu yang harmoni itu mengandung 1/3 dan 2/3. Contohnya kayak posisi mata kita sama dahi kita dibandingkan dengan mata kita sampai ke dagu kita ini 1/3, 2/3. Kan nggak mungkin kalau mata kita ditaruh di tengah-tengah, itu ngeri sekali itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam satu kehidupan kita itu semuanya terdesain dengan harmoni dalam Fibonacci number atau golden ratio itu. Tuhan menciptakan alam semesta dengan aturan main atau hukum alamnya sudah sedemikian rupanya. Nah, ternyata waktu kita lihat ada harmoni antara langit dan bumi itu kurang lebih sama di planetary system sana. Di universe, di luar atmosfer kita, itu cara kerja mereka itu juga demikian menggunakan Fibonacci number. Ya, mungkin begini Pak, saya tertarik. Bagaimana kalau astrologi oke. Ya, tapi ini sekarang mengenai angka Fibonacci. Kok Anda bisa tertarik kepada Fibonacci? Ceritanya bagaimana? Oke, karena kita ngelihat ternyata pada saat itu korelasinya ke harga ya, misalnya. Jadi setelah kalau kita perhatikan harga itu naik, dalam satu kenaikannya nanti kemudian dia merosot turun. Ketika harga turun, dia itu akan ketemu area-area yang kita sebut dengan golden ratio atau Fibonacci, dan kemudian dia naik lagi. Nah, itu aneh, padahal itu satu market mungkin nggak kenal. Pak Jaya juga mungkin ada investasi nggak kenal sama saya, tetapi orang-orang tuh pada saat harga mencapai level-level kritikal daripada Fibonacci itu secara otomatis terjadi yang namanya reaksi dari market, dan itu hukum alam, kayak natural law gitu. Nah, dari sana saya tertarik tuh, wah ini kalau secara harga aja bisa demikian, bagaimana dengan waktu? Kalau misalnya di dalam pergerakan harga itu ada support resisten, katakan harga ada level-level batasnya, dia bernafas, berarti secara waktu juga harusnya ada. Dari situ mulai kepikiran. Nah, salah satu tools untuk menghitung waktu adalah astrologi. Tetapi dari sini kita punya kesempatan untuk saya combine itu dengan Fibonacci, karena harusnya logik saya, harmoni yang ada di langit sama yang di bumi itu harusnya bisa di-match secara matematika. Dan ternyata match gitu. Akhirnya itulah keluar disertasi doktoral saya membuktikan dalam perjalanan 14 tahun itu bahwa ilmu Astronacci itu sah secara empiris, itu memang bisa kita buktikan gitu. Doktoral Anda buat di universitas mana? Persada Indonesia di AI. Ya, kemudian Anda berapa tahun itu Anda berjuang untuk dokter? Oke, jadi awalnya 2015 saya pikir bahwa kalau misalnya saya udah ngajarin sebuah metode, kalau misalnya kita tidak kukuhkan sebagai teori kan repot. Jadi akhirnya saya apply, saya bilang ke kampus saya ada penemuan, dan saya minta dibimbing untuk menjadi doktor dengan disertasi ini. Karena saya tahu di Eropa itu kalau nggak salah malah doktoral itu cuma submit dissertation, jadi dia nggak perlu kuliah gitu. Nah, di Indonesia ternyata harus kuliah 2 semester, terus kemudian selesai penelitian. 2015 saya masuk, 2017 itu justru saya dapat paper saya itu diapresiasi oleh International Federation Technical Analysis dulu. Itu saya dapat gelar Master Financial Technical Analysis dulu tentang astrologi. Terus baru 2021-nya, berarti 6 tahun sejak saya awal mula masuk ke kampus tuh baru akhirnya wisuda, sidang promosi doktor, dan wisuda mungkin tahun ini akhir gitu. Pertanyaan saya, kan Anda untuk menjadi dokter kan harus ada promotornya kan? Iya. Apakah promotor Anda itu ngerti tentang itu dia?
Itu yang jadi masalah. Jadi waktu saya masuk itu ngomong sama Prof. Hamdi Hadi, terus dia bilang, waduh, yang kasusmu ini astroekonomi nih, dan ini tidak gampang ekonomi fisika. Akhirnya saya dikasih sama Prof. Imam Ghazali di Undip Semarang. That's satu-satunya orang yang bisa membimbing saya cuma beliau, karena beliau juga mengerti behavior finance dan open minded. Dan beberapa dosen ngelihat kita punya disertasi aja ketawa gitu, ngeliatin dengan ketawa. Disitulah saya kurang senang ya waktu awal-awal. Jadi di Indonesia ini banyak banget orang punya keterbatasan, tapi dia gunakan keterbatasan untuk menilai hal-hal yang justru dia belum tahu gitu. Nah, Akhirnya itu dia. ya, itu problem kan. Terus itu menjadi quote saya, akhirnya sengaja saya taruh quote di disertasi, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. Dan saya dikirim ke Prof. Imam Ghazali, dan beliau udah banyak banget bikin buku, akhirnya jadilah itu tektokan sama beliau terus gitu. Dan memang susah sekali untuk cari orang atau promotor yang bisa membimbing. Iya, makanya itu. Nah, Profesor Imam Ghazali itu apa? Beliau itu latar belakangnya apa? Beliau tuh accounting awalnya latar belakangnya, terus kemudian dia finance. Jadi memang dia mendalami behavior finance, terus macam-macam. Jadi pengembangan dia pelajari tentang ekonomi fisika juga. Jadi bagaimana prinsip-prinsip fisika itu bisa diaplikasikan ke dalam teori ekonomi. Otomatis pada saat kita sudah bicara tentang cycle dan astronomi, terus angka-angka kayak begitu, otomatis dia open minded dan mengerti konsep korelasi, karena ini sebenarnya larinya ke korelasi gitu. Oke. Nah, kalau Fibonacci kan kita bicara bukan fisika tapi matematika. Ya, betul. Nah, itu gimana caranya Anda mengawinkan itu semua, bagaimana? Ya, jadi pada dasarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu bergerak sesuai dengan order. Nah, order ini yang penting untuk diketahui. Jadi geometri itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Lingkaran, segitiga, dan kotak itu adalah bentuk yang umum. Dimana kalau kita ngelihat segitiga aja, sudut-sudut segitiga itu menghubungkan satu angka dengan angka yang lain. Kalau kita taruh di dalam lingkaran angka gitu, kita plot. Nah, dari sana secara visual saya mau lihat setiap kali ada crash market deh, misalnya harga dari atas tiba-tiba nyelonong turun ke bawah, dan dia itu akan meninggalkan bekas yang namanya harga habis turun, berarti ada pucuk harga, orang paling menderita sekali beli saham di harga atas habis itu dibawa turun ke bawah. Demikian juga harga yang paling bawah tiba-tiba naik kayak Covid tanggal 24 Maret 2020 itu akhir daripada Covid di financial market seluruh dunia itu menjadi titik terendah. Nah, itu ternyata dari titik terendah tanggal 24 Maret itu kalau kita hubungkan dengan cycle, itu bisa ketahuan awal mula tahun 2018 dan 2019 market jatuh itu ternyata terhubung dengan 24 Maret 2020 secara geometri. Itu yang luar biasa. Jadi secara matematika pada saat kita memasukkan pengulangan siklus itu, tanggalnya itu bisa ketemu. Kita masukin ke formula di Excel, itu ketahuan ada beberapa tanggal, dan salah satunya waktu 2018 titik tertinggi market IHSG itu terhubung dengan 24 Maret. Dan nanti 24 Maret itu akan terhubung di mungkin 2022, 2023, momen-momen yang belum ada sekarang itu sudah dikasih kode sama alam semesta itu di tanggal 24 Maret sebagai porosnya. Jadi kayak core atau poros cara kita menghitung apa yang akan terjadi di masa depan, dan itu bisa di backtest ke masa lalu. Itu konsepnya, Pak. Jadi memang kalau kita bicara matematika kan semua deret ukur deh misalnya. Itu deret ukur kan sampai ada infinite tak terhingga. Ternyata saya baru sadar itu kalau misalnya kita masukin ke financial market bisa untuk mengukur siklus-siklus yang bahkan belum terjadi gitu. Oke. Nah, Anda sudah melihat ini kejadian di sini. Menurut Anda, kalau Anda lakukan ini perhitungan Anda itu selanjutnya crash lagi kapan? Ya, itu belum kita hitung. Saya kebetulan belum sampai ngitung lagi, tetapi prinsip dasar yang kita pegang, siklus yang berada di IHSG itu siklus 7, kemudian 10 dan 12 itu kepake. Jadi pada saat kita melihat ada crash 2018, 2019 itu adalah 2 tahun, walaupun belum langsung jatuh ya, jatuhnya kan di 2020, tetapi titik tertingginya itu kemarin di 2018. Berarti Anda akan expect another swing high itu nanti di 2028 sampai 2030. Oke, 7, 10, berapa lagi tadi? 12. 7, 10, 12. Oke. Nah, Anda tahu nggak kalau ada siklus sikada 17 tahun? Ya. Nah, 2022 apa, ya? Ya, hubungannya itu apa, Pak? Kalau dengan apa yang sedang Anda lakukan?
Ya, jadi pada saat orang lihat bicara tentang teori cycle itu perlu diperhatikan tidak bisa disamaratakan ke semua market. Jadi pada saat kita ngelihat cycle yang besar, ada sunspot cycle itu juga penting. Jadi pada saat matahari itu meledakkan dia punya magnetic field-nya begitu luar biasa, itu per 11 tahun sampai 11,5 kurang lebih. Nah itu berdampak pada IHSG, berdampak pada market. Tetapi kayak misalnya siklus yang nanti terjadi tahun 2022, itu belum tentu itu bakal berpengaruh pada market kita. Itu harus dibuktikan dulu. Tetapi histori kan kelihatan 2018, 2008, 2015 itu ada gejolak dan mungkin nanti di 2022 itu juga akan serupa. Tapi prinsipnya setiap tahun itu pasti akan ada gejolak. Masalahnya apakah cycle yang kali ini akan sebesar di siklus yang terjadi di crash-crash yang sebelumnya, itu tanda tanya. Dan kita tidak bisa hanya mengambil satu fenomena yang besar di negara lain, misalnya dia buat Dow Jones crash atau buat SP 500 crash, apakah itu serta-merta bisa langsung kita tempel di IHSG juga crash? Belum tentu. Cuma kalau kita melihat dari individualnya, kita lihat tarik ke belakang, maka ada peluang, ini kan masuk ke angka 7. Jadi siklus per 7 tahunnya, itu kena di tahun 2022, kita bisa expect di tengah-tengah. Biasanya pada saat matahari masuk ke, mulai masuk Cancer sampai ke Leo, itu mulai peak, karena akan terbentuk satu resisten besar dan harganya jatuh. Itu secara global ya. Jadi gambarnya gitu Pak, kurang lebih. Makanya jadi Anda sebetulnya lebih banyak melakukan analisa yang sudah terjadi atau Anda melihat ke depan yang akan terjadi? William Delbert Gann itu bilang, future is nothing about repetition of the past. Itu konsepnya. Jadi kita melihat cycle repetition dari sebelumnya, ini akan kita forecastkan untuk masa depan. Jadi kita bisa lihat dari setiap crash yang terjadi, kita catat tanggal-tanggal kejatuhan-kejatuhan market yang ekstrim. Ya, itu kita catetin semua. Yang ekstrim itu artinya mungkin IHSG drop di bawah sampai 15%, sampai 20%. Dropnya kayak gitu, kita kumpulin, kita masukin ke model, itu di forecast ke depan. Nanti akan ketemu cluster atau irisan tanggal atau waktu yang seharusnya itu akan menjadi awareness kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan kita tahu bahwa market itu kan, saya bicara sekarang bursa ya. Bursa IHSG ya. Oke ya. Okay. Nah begini, kan kita tahu ada permainan, ada cara atau ada rekayasa untuk mempengaruhi terjadinya apapun pada ide. Nah itu bagaimana Anda memperhitungkan itu, orang-orang yang melakukan kecurangan itu? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Prinsipnya adalah pelakunya manusia. Selama dia manusia dan dia hidup di alam semesta di bumi, maka dia akan ngikutin yang namanya aturan alam. Jadi yang namanya destiny atau kita bicara tentang proyeksi masa depan, predestinasi. Predestinasi itu memerlukan pelengkap penderita. Pelengkap penderita itu ya mereka-mereka ini. Kalau tidak ada mereka, maka tidak ada penggenap daripada rencana besar. Itu konsepnya Pak. Sehingga apapun yang mereka lakukan biasanya itu sudah inline dengan natural cycle atau matematika relationship terhadap cycle harga. Dan itu bisa dibuktikan. Oke. Kalau saya sekarang agak loncat ke bidang lain. Ya. Kita kan tahu korupsi. Ya. Apakah korupsi itu juga bisa Anda perhitungkan? Oke. Korupsi itu adalah human behavior. Yang mungkin bisa kita perhitungkan adalah dampak besarnya daripada korupsi. Karena contoh begini, korupsi tahun 1900-an di zaman Orde Baru, itu puncaknya adalah krisis politik. Setuju ya? Di zaman era Pak Soeharto, itu momennya adalah korupsi dan meledak. Sudah dibuktikan dengan teori sunspot cycle. Jadi sunspot cycle, kalau misalnya audiensnya Jaya Supranasio atau mungkin Pak Jaya nanti cek, itu terbukti setiap terjadinya sunspot cycle di dunia ini akan terjadi perang. Nah, perang itu munculnya banyak kan reasonnya. Ada karena korupsi, ada karena invasi, dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat, perang ini menyebabkan ekonomi politik krisis juga, dan kemudian menyebabkan pasar turun. Dan itu pada saat kita plot, sunspot cycle menyebabkan yang namanya perang. Pokoknya krisis politik. Nah, dari situlah secara spesifik sebabnya apa? Bisa salah satunya corruption. Nah, tapi untuk mendeteksi apakah itu jenisnya corruption, itu menurut saya per hari ini itu di luar bidang daripada financial astrology. Mungkin saya belum tahu ya, tetapi secara konsep besarnya
Kalau itu merupakan subdivisi daripada sebuah event besar yakni perang, dan perang itu sudah ada yang meneliti sunspot cycle, setiap itu terjadi pasti ada war, dan salah satunya 2018 itu adalah trade war. Oke, kalau gitu saya mohon perkenan Anda untuk Anda bikin dokter satu lagi khusus mengenai korupsi. Korupsi. Karena begini, karena saya pasal itu saya setuju. Tapi problem bangsa kita ini, Dokter Gema, korupsi. Syukur-syukur kalau Anda nanti bisa menciptakan ilmunya, kan Anda kan tukang bikin ilmu kan, anunya situ. Ya, itu akan sangat berguna untuk kita semua. Oke Pak, saya akan coba ya bikin bagaimana caranya mengetahui momen korupsi terbesar mungkin. Ya, itu memang kita akan diketawain orang. Tapi kan Columbus waktu dia berlayar ke barat juga diketawain. Betul. Ya, betul. Waktu Einstein bikin E sama dengan MC kuadrat juga diketawain dia anunya. Kamu gila Pak. Betul. Dan saya lihat kalau lihat botaknya Anda itu, saya kira otak Anda mampu itu bikin, dan Anda siap diketawain orang itu. Hebat ya. Selama didukung sama Muri saya siap. Oh ya. Saya siap. Tadi dapat Muri dan itu dengan rekor dunia. World record. Siap. Tapi sekarang tolong Anda cerita tentang pribadi Anda. Oke. Kenapa? Anda, kalau saya tadi kan saya bertanya gitu, saya lihat kemampuan Anda, otak Anda itu, bahkan saya lihat otak Anda bergerak lebih cepat ketimbang mulut Anda loh. Ya, Anda ngomong itu saya tahu, Anda itu otak Anda sudah maju lagi gitu. Iya, benar. Benar kan? Nah, benar. Kenapa Anda kok bisa begitu cerdas dan lincah? Menurut saya bukan hanya cerdas, tapi lincah sekali. Itu kenapa? Riwayatnya bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya tuh nggak pinter ya. Kenapa? Karena ya dari sekolah juga biasa-biasa aja. Cuma yang membuat saya bisa lebih cepat istilahnya otaknya duluan mungkin karena saya pesulap. Jadi iya, yang membuat itu semua karena pada saat saya menjadi magician kayaknya. Itu awal mulanya. Ini gini, ini aneh sekali. Ya ini mungkin Fibonacci. Ini baru hari ini saya dapat buku. Ini tahu Pak, ini siapa? Pak Karno. Ini Pak Karno, ini siapa yang sebelahnya? Ini Pak Guntur. Oke. Pak Guntur itu tahu-tahu pagi ini sebelum saya itu ngirim buku ini ke saya, dan di dalamnya ternyata dia menulis tentang, nih halaman sebentar. Sulap adalah ilmu dan seni. Wow. Ya, dan kemudian di sini ada Houdini, ya, anunya kemudian siapa itu yang Algebet Copperfield dan lain-lain itu. Nah, saya tertarik sekali. Jadi rupanya otak Anda itu betul diolah itu dari sulap. Ceritanya bagaimana? Pengalaman Anda dulu kok bisa menjadi tukang sulap itu bagaimana? Silakan. Oke, jadi saya tuh suka sulap dari kecil. Terus kemudian awalnya di Surabaya tahun 2000 saya mulai belajar sulap. Lebih tepatnya 2022 saya mulai show di mana-mana. Waktu itu SMA, saya tergabung dari klub sulap dulu namanya Joker dan cukup terkenal sih. Sekarang juga yang senior-senior juga mungkin masih ada juga. Jadi dari tahu ya Joker ya. Nah, pada saat itu kita ngeliat gitu waktu sulap tuh selain fun tapi banyak dari psikologi saya tuh kebantu, dan kemudian pola pikir saya tuh kalau disulap kan prinsip pesulap tuh kan jangan sampai rahasianya ketahuan, itu nomor satu. Dan ya kan, dan kedua bagaimana kita memanipulasi sudut pandang orang supaya ngikut dengan kita punya, karena saya tuh adalah tipe pesulap mentalis, jadi sealiran sama Deddy Corbuzier dan seterusnya. Jadi waktu itu Om Deddy sudah senior duluan, tapi prinsipnya adalah saya memang aliran di situ. Dan untuk mentalis itu, otomatis cara dia berbicara, intonasi itu sangat penting. Jadi secara alamiah saya mempelajari bagaimana caranya ketika kita bicara, apa yang kita mau bicarakan kita mikir sekarang, tetapi next perkataan dalam 1-2 detik itu kita udah pikirin. Jadi seperti yang Pak Jaya bilang itu benar. Kan, udah jalan duluan memang. Ya, makanya. Sehingga kita bisa mencoba untuk belajar
menginfluence atau energinya tuh surrounding. Terus kemudian saya tambahin lagi, saya belajar tentang the law of vibration, law of attraction, how the brain works, dan itu benar-benar berpengaruh. Terus banyak meditasi. Sama prinsipnya kalau secara aplikatif adalah kita mesti well prepared dalam segala sesuatu. Karena pada saat kita sudah tahu secara detail apa yang kita mau lakuin, itu kita second nature. Maka kita mencapai sebuah stage yang kita sebut unconscious competence. Pada saat kita sudah unconscious competent, maka apapun yang kita mau ngomong itu merupakan pengulang aja, karena secara konsep sebenarnya sudah ada. Tapi untuk hal-hal yang saya belum tahu, saya tidak akan berani ngomong, dan kemudian saya pastinya untuk mempelajari hal baru, itu kalau di dalam learning levels itu ada road ya. Jadi road level itu kita memahami, terus kemudian kita memahami understanding, akhirnya kita bisa aplikasi sampai correlation. Jadi kita benar-benar memastikan ketika saya mempelajari satu bidang, itu harus mengetahui secara foundation, filosofinya, sehingga pada saat saya perform, itu orang melihat bahwa this is the perfect things gitu. Nah, Anda dari yang apa utarakan tadi semua itu, menurut saya itu kan sudah neuroscience ya. Itu gelar mana? Gelar Anda yang mana? Yang ada belum ada. Itu kemungkinan saya mau ngambil CHT ya, Certified Hypnotherapy sebenarnya yang nanti kemudian. Cuma saya belum ada waktu karena sekarang masih banyak ngurusin yang astronacinya. Tapi saya sangat tertarik karena itu harus certified supaya saya standar. Karena begitu kita tahu neuroscience dan bagaimana kita melatih otak kita lebih baik, maka pasti akan potensi diri itu akan naik dengan lebih banyak lagi gitu. Dan luar biasa. Dan itu terbukti gini, satu lagi, seni itu sangat membantu intelektual. Nah, saya membuktikan ketika saya mulai masuk belajar piano, terus kemudian saya main jazz piano, tangan kiri dan tangan kanan saya koordinasi dan baik, itu intelektual hafalan saya, terus logik saya itu improve sekali, dan saya coba untuk anak saya. Jadi dua anak saya itu begitu saya push dia untuk training piano, di awalnya kayak klasik, di awalnya terus lihat buku Czerny dan seterusnya. Yang awalnya nilai sekolahnya itu jelek. Terus tiba-tiba begitu dia sudah bisa mulai tangan kiri dan kanan opposition, tangga nada scale-nya itu dia bisa mulai jalan. Ini terjadi di tahun ini, di bulan-bulan ini tuh nilainya tiba-tiba 100 semua. Dan gurunya tuh sampai tanya ke kita, ini yang ngerjain soalnya siapa? Loh, saya jadi komplain ke sekolah. Anak saya sekarang pinter, kenapa Anda komplain? Ternyata rahasianya adalah piano. Ketika sel-sel otak kita itu bisa hidup, neuron kita hidup, dan itu salah satunya melalui art. Nah, itu penemuan yang menurut saya secara keseharian kita melihat itu berguna. Gitu, ya. Ya, menurut saya memang Anda yang lakukan dengan mengawinkan astronaci dengan Fibonacci itu art sudah. Anda sudah beyond science. Oke. Ya, terutama astrologi, Pak. Ya. Astrologi itu ya malah astrologi kan dianggap sebagai pseudoscience lah. Iya, awalnya pseudoscience. Menurut saya tidak. Yang menilai itu karena dia tidak ngerti. Yes. Ya, ini kan pemahaman, kan ini sebetulnya sudah masuk sudah masuk ke metafisika kan itu. Betul. Semua itu. Nah, apakah Anda menonton filmnya Dan Brown? Iya, saya nonton Dan Brown, betul. Ya, waktu Fibonacci Angel and Demon, ya. Ya, itu. Ya. Anda suka sekali. Anda sebelumnya sudah tahu Fibonacci atau Anda tahu waktu itu? Oh, sebelumnya udah tahu, karena waktu saya pelajarin tentang market itu, saya dengar tentang apa itu Fibonacci. Dari situ saya terkaget-kaget, ternyata golden number itu bahkan ada di Alkitab. Ketika dulu Tabernacle dibuat, itu di Bible itu semua angka-angka hasta-hastanya itu ada angka-angka Fibonacci semua. Jadi dari situ kan kita bisa lihat sebenarnya dari zaman dulu, kalau dikatakan based on the Bible itu kan bahwa Allah itu memberikan langsung hikmat kepada manusia, perintah mengikuti aja angka-angka yang dikasih. Nah, itu penting sekali. Terus mendalaminya, saya makin ke sini saya lihat kayak Tesla aja itu tentang frekuensi, Tesla number kan 432 Hz itu merupakan harmoni frekuensi misalnya. Nah, itu adalah satu hal lagi yang kita harusnya lebih tahu. Itu rahasia terbesar bagaimana Tesla bisa menciptakan produk-produknya itu. Iya. Kelistrikan itu. Iya. Buat saya memang Tesla jauh lebih dahsyat ketimbang Edison. Iya. Karena Edison lebih pintar mempatenkan penemuannya. Tesla goblok ya. Belum ada muri soalnya waktu itu. Oke, ya luar biasa. Tapi, waduh, nah sekarang Anda waktu itu sulap sampai Anda sudah tampil juga
betul-betul performance. Iya, saya sulap itu bahkan menjadi mata pencarian dulu. Jadi waktu saya SMA itu saya kerja jadi pesulap, keliling-keliling restoran, acara ulang tahun, Sweet 17, wedding kayak gitu. Anda bisa nggak sekarang dengan apa yang ada di situ, Anda demonstrasi sulap? Oke, ada nggak ya? Oke, bisa nih, untung. Oke, ini contohnya ada satu bola nih, dua bola ini contohnya. Ini semua orang mungkin tahu kali ya. Jadi dua bola, ini, waduh sebentar webcamnya saya turunkan dulu. Oke, saya taruh di meja. Ya, ini ada dua bola. Ini Pak Jaya pilih yang mana nih? Ini ada handphone, bola yang di mana? Yang tidak di handphone. Oke, jadi pada saat ini nanti saya masukkan ke sini, ya, nanti ini kan saya akan masukkan, nanti Pak Jaya akan lihat. Ini handphone, ini yang tidak Pak Jaya pilih ya. Ini saya akan ambil, ya kan? Nah, yang di sini saya ambil. Nah, ini sesimpel itu aja. Jadi pada saat kita udah punya dua bola di sini, 1 dan 1, kalau Tesla itu dia bisa pindahin listrik katanya one day, telekinesis itu bisa, atau teleport, ini juga sama. Ini satu bola dan satu bola, begitu saya pindah begini, ini pindah. Tahu nggak? Basically itu simple banget ya. Nah, ini salah satu trik simple, ya kan? Ini simple banget sebenarnya. Bermain tangan aja. Nah, ini kelincahan tangan. Nah, makanya kan pesulap tuh nggak boleh dilihat rahasianya. Cuma ya sekarang saya mau kasih lihat. Nah, it's illusion Pak sebenarnya. Nah, ada satu lagi ini yang menarik. Ini mungkin lebih dahsyat. Ini yang serius. Nah, sekarang saya punya kertas di sini. Mumpung semua bisa lihat, saya akan kasih Pak Jaya Suprana sebuah prediksi, ya. Saya tulis di sini. Oke. Nggak boleh nyontek nih kamera ya. Ada saya mau ngintipnya. Nah, ini saya sudah tulis di sini. Saya tidak pegang lagi, saya taruh di sini. Oke, sekarang kita akan bermain satu hal yang berbau tentang prediksi. Pak Jaya, bayangkan kita menggunakan imajinasi di depan kita ini ada meja. Di sini saya akan taruh 3 benda. Yang pertama adalah saya punya kalung emas. Di tengah saya punya gelang platinum. Di sini saya punya cincin berlian. Oke. Kalau saya minta Bapak tunjuk, Bapak pilih kalung, gelang, atau cincin berlian. Silakan Pak. Ya, cincin berlian. Oke, saya ambil. Bapak tolong di depan kamera tangannya begini. Saya masukkan, Pak. Oke, masuk. Dah. Jadi cincin sekarang ada di tangan Bapak. Bapak boleh taruh tangannya. Oke, sekarang di meja ini ada 3 benda lagi. Ada 3 kotak. 1 kotak abu-abu, 2 kotak coklat, yang ketiga kotak biru. Saya minta Bapak tunjuk satu yang mana. Yang biru. Oke, 2 saya ambil. Ini ada kotak biru. Saya kasih. Tolong Bapak lepas cincinnya. Masukkan ke kotak biru. Pluk. Oke. Jadi Bapak tanpa paksaan Anda pilih cincin berlian dan masukkan kotak biru. Sebelumnya saya sudah tulis di sini. Ini saya akan dekatkan ke layar. Silakan dibaca, Pak. Saya akan mengambil cincin berlian dan masuk ke kotak biru. Yes. Menyerah saya, menyerah. menyerah. That's the beauty of magic. Ayo, gimana? Ya, bagaimana Anda melakukan itu? It's a forcing. Bapak yang memberitahu saya apa yang Anda mau. Dan I just feel it. Hah? I just feel it. Bagaimana Anda bisa merasakan? Maybe intuisi, karena udah terlalu banyak ketemu orang bicara. Itu yang kita sebut dengan people talk, tanpa disadari melalui gelombang atau energi. Wow, bisa itu ya? Bisa. Jadi Anda ini bahaya sekali ya. Anda ini kalau jadi James Bond, Anda tahu semua ya sudah. Enggak, but anyway, this is a trick. Kalau dari Corbusier ngelihat mungkin saya diketawain kali, but at least bisa menghibur orang lah. Nah ya, triknya apa? Kebetulan kali ini pas aja, Pak. Karena
it's all about intonation kan. Ketika saya menanya kepada Bapak cincin berlian, saya taruh cincin berlian di akhir. Waktu saya bilang kotak biru, saya taruh kotak biru di akhir. Dan mostly 70 to 80% chance orang akan pilih yang terakhir. Sesimpel itu. Oh. Tapi how we play intonation, terus kemudian ketegasan suara, that matters. Makanya itu NLP kan. Ya. Memang tadi terus terang saya soalnya nggak jelas. Yang lain tuh nggak jelas, tapi yang terakhir yang jelas. Ya sudah, saya pilih yang terakhir aja. Karena memang dikondisikan harus yang terakhir yang paling jelas. Ya itu dia. Bukan main ya, tadi ternyata pikiran manusia tuh lemah sekali ya. Ya. Manusia itu cuma bisa mengingat 7 bits of chunks. Jadi pada saat kita bicara itu hanya 7 items yang tersebut itu yang dia bisa ingat. Setelah itu dia lupa. Jadi kelemahan otak kita tuh sangat fatal sekali karena segala sesuatu disimpan di short term memory dan kemudian sisanya baru ditaruh di long term memorinya gitu. Jadi sebetulnya tadi itu saya harusnya justru membaca Anda. Ya. Baru Anda akan gagal ngaduin saya kan? Iya, atau mungkin Bapak ya random aja, tapi mostly untuk percobaan pertama orang nggak akan sadar. Karena kita relax kan, dan disitulah kenapa orang-orang yang menghipnotis itu semuanya bisa dimulai dari sana. Makanya sulap itu nggak boleh diulang. Kalau udah diulang susah, karena orang udah aware. Hebat. Begini, apakah Anda nggak punya rencana, walaupun Anda sekarang sudah punya tugas-tugas yang hebat-hebat ini, tapi khusus mengenai seni sulap. Apakah sudah pernah ada festival pesulap Indonesia? Saya rasa waktu itu The Master dari Derek Corbusier ya. Tapi mungkin entah kenapa beliau berhenti pensiun juga mungkin karena Indonesia ini tidak menghargai seni terlalu tinggi. Jadi ini yang membedakan negara kita dengan yang lain. Kalau kita ke Las Vegas, itu masih ada di MGM itu David Copperfield masih show dan orang tuh masih mau bayar $80. Tapi di Indonesia memang agak unik dan festival itu mungkin makin ke sini akan makin hilang karena apresiasi masyarakat terhadap seni juga makin nggak ada. Dan ini yang menurut saya sayang karena sulap itu sebenarnya sangat bagus untuk pengembangan diri. Dan sampai sekarang saya masih ada lemari di belakang saya ini, saya masih kolek alat-alat sulap gitu. Tiap 2 bulan saya pasti beli, either dari yang lokal ataupun yang internasional saya simpan buat koleksi. Ya buat main-main aja sendiri karena itu meningkatkan skill sih. Seperti pengalaman saya sampai ada hari ini ada public speaking itu semua karena saya as a magician. Gitu. Walaupun dulu waktu saya belajar magician itu kan mentalis. Itu dari gereja juga menentang, namanya kan orang-orang menganggap sulap itu iblis gitu, jelek. Apalagi saya mentalis bisa nebak kayak begini, wah mereka pikir saya udah pakai ilmu gelap, ilmu hitam. Jadi saya sempat dikucilkan juga, tapi ya so what lah, itu zaman dulu. Ya prinsipnya sih dengan adanya magic trick ini membuat saya bisa lebih perform, tidak grogi, tidak gugup. Dan dulu saya banyak belajar dari MLM. Ya, jadi MLM itu kan memang ngajarin kita untuk jualan. Jadi saya belajar banyak dari situ. Jadi itu combination yang pada akhirnya itu mendukung semuanya skill saya untuk bisa ngajar orang dengan lebih baik gitu. Hebat. Oke, Pak Dr. Gema, yang gelarnya saya nggak mau sebut sebab terlalu panjang. Ya, begini, waktu yang membatasi kita. Ya, nah, Pak. Saya kan dari tadi pertanyaan saya kan sifatnya subjektif. Ya. Dimana ya juga pertanyaan saya itu dangkal. Tentu pertanyaan saya nggak mungkin bisa tahu tentang sebetulnya Fibonacci atau Astronacci dan Fibonacci ini apa. Nah, mohon sekarang perkenan Anda tanpa saya tanya, tapi menurut Anda kita perlu tahu mengenai mahakarya Anda ini. Itu tolong Anda sekarang bicara tanpa saya tanya mengenai Astronacci dan Fibonacci. Oke, jadi buat sobat-sobat Jaya Suprana Show, pada saat Anda ingin berinvestasi, tentunya yang paling penting adalah kita tahu waktu. Segala sesuatunya kalau kita ada batas waktunya, itu hidup lebih tenang. Karena kalau misalnya kita ada masalah atau kita ada harapan, tapi tanpa ada batas waktu, itu akan menjadi sebuah keraguan dan menunggu tanpa adanya
informasi yang jelas. Di dalam kita berinvestasi, saya menemukan bahwa kalau kita sudah tahu tanggal-tanggal berapa market itu akan naik atau akan turun, atau tanggal berapa yang sekarang harganya turun tiba-tiba nanti akan naik dan sebaliknya, itu akan membuat probability kita untuk mencapai keberhasilan lebih tinggi. Saya tidak bicara 100% harus sempurna, tidak. Tetapi yang namanya kita berbisnis, berentrepreneur, segala informasi kita akan ambil, kita akan satukan, sehingga pada saat kita menemukan semua benang merah akibat kita banyak informasi, maka sebagai decision maker, Anda akan mengambil keputusan dengan lebih baik. Dan tools Astronaci ini saya sudah dedikasikan untuk negara kita, dengan cara pada saat saya mengajukan jurnal internasional itu akhirnya keterima di Scopus, dan kita bersyukur cuma 4 bulan, biasanya jurnal Scopus Q3 itu bisa sampai 2 tahun. Kali ini sudah publish dan akhirnya saya memutuskan untuk membayar $3.000 agar jurnal saya di Inder Science Publisher itu bisa dinikmati secara gratis oleh semua masyarakat Indonesia, supaya Anda bisa belajar bahwa dalam berinvestasi, kalau misalnya harga market itu bergerak, maka dia tidak hanya bergerak secara harga, tetapi dia juga memiliki elemen waktu. Oleh karena itu, support dan resistant itu ada support resistant price dan support dan resistant time. Ilmu Astronaci sendiri menganut 4 dimensi. 4 dimensi yang paling penting adalah 4 way. Untuk menjawab why we have to invest mungkin di Indonesia atau mungkin di pasar saham atau kenapa nggak di bond, itu saya menggunakan makroekonomi, kemudian what to buy-nya, saya menggunakan value investing tentunya dengan financial modeling. Terus beli di mana? Kalau saya udah pasti invest di Indonesia, saya akan beli sahamnya mungkin Astra International atau Bank BRI atau Bank Mandiri. Saya beli di harga berapa? Saya pakai technical analysis, dan pertanyaan adalah kapan saya harus membeli? Saya menggunakan financial astrologi yang dalam hal ini sudah kita kukuhkan melalui Astronaci, astrologi dan Fibonacci. Diharapkan winning rate, probability suksesnya akan lebih besar. Tapi ingat, tidak ada holy grail yang 100% benar, karena manusia tidak akan mungkin tahu masa depan. Masa depan itu yang tahu pada saat kita nanti sudah pulang ke surga sana, ya. Dan kita cuma bisa membaca apa yang akan terjadi, karena prinsip saya, masa depan itu sudah ditentukan. Kalau masa depan itu belum ada, tidak akan ada metode forecasting analisis apapun yang bisa memforecast karena masa depan belum ada. Jadi prinsipnya sekarang hari demi hari, waktu demi waktu kita harus menjadi lebih baik untuk mengisi masa depan tersebut. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, terima kasih. Nah, saya mau tanya pribadi. Ya, saya terus terang saya belum pernah main saham. Ya, nah. Sekarang kalau saya mau titip uang ke Anda, tanpa saya perlu tahu mau ditaruh mana, saya nggak perlu, itu saya sudah percaya kepada Anda. Ya, itu bisa. Saya hari ini tidak terima titip uang, Pak, karena nggak boleh sama OJK, Pak. Nggak boleh, Pak. Hukumnya, karena saya bukan aset manajemen. Tetapi, kalau Bapak buka account, lalu Bapak taruh atas nama Pak Jaya sendiri, lalu tanya sama saya beli saham apa yang bisa saya simpan dan saya lupakan, simple. Saya bisa kasih tahu, nih ada beberapa saham yang layak untuk dibeli, dan mudah-mudahan Bapak dapat dividen, nanti harganya naik, you bisa nikmatin. Ya mungkin setahun 20-30%, I think that's fair enough gitu. Jadi artinya nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Kalau titip ke saya pribadi, nanti saya dimarahin sama OJK, Pak. Tapi Anda kenapa? Tapi kok setahu saya, karena saya nggak pernah main ya. Setahu saya teman saya ada yang titip kepada orang yang memang profesinya adalah itu. Itu mengembangkan uang itu melalui pasar saham. Kalau dia fund manager resmi boleh, Pak. Kalau saya bukan fund manager resmi. Walaupun ini saya lagi persiapan ujian wakil manajer investasi, tapi tetap saja untuk saya mengelola dana saya harus mendapatkan izin daripada OJK. Kalau enggak saya tidak boleh mengumpulkan dana. Kalau gitu permintaannya saya ganti. Tolong Anda jadikan diri Anda fund manager. Nah, nanti saya titip uang ke Anda. Amin, Pak. Oke. Gitu bisa kan? Bisa, Pak. Nanti harus bikin dulu company-nya, fund manager. Ya kan nggak ada gelar segitu bisa. Alah, fund manager ya. Tinggal bikin tek gitu aja kan bisa. Kan? Kalau perlu nanti yang bikin ijazah Anda itu tadi Anda sulap, Anda sihir. Disulap dulu ya. Anda dia bikin. Oke, Pak. Saya betul-betul kagum Dr. Gemma Guyardi, MMM, HGAT, dan seterusnya. Ya, hebat sekali. Saya tidak menduga
Saya pikir Anda ini kan mencari ini secara kuantitas. Saya baru tahu bahwa Anda sebetulnya mencari kualitas. Ya. Nah, untuk itu saya tidak punya apa-apa, ya. Tapi Anda Muri sudah dapat kan, rekor Muri sudah ada kan. Sudah, nah, Pak. tapi hari ini atas perkenan Anda saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini sengaja, biasanya ini nggak saya taruh sini, tapi karena gelar Anda panjang maka saya taruh sini supaya saya bisa baca begitu. Karena ini adalah sangat-sangat sederhana, tapi ini adalah ungkapan terima kasih kita yang sangat tulus kepada Anda, ya. Dan ini adalah bagi ucapan terima kasih Anda berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio. Tepuk tangan kasih, Pak. Untuk Dr. Gemang. Tepuk tangan. Kehormatan buat kami, Pak. Ya, terima kasih. Nah, dan selanjutnya saya tunggu Anda sudah dapat lisensi fund manager, langsung saya titipkan uang. Kalau sampai tidak saya marahin Anda. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih.